Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak ini. Kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan taklim melalui Zoom. Taklim pada malam hari ini kita akan belajar hadis yang insya Allah diisi oleh Ustadz Abu Ahmad Hafidhahullah Ta'ala. Untuk para pendengar, para santri-santri, untuk menyiapkan alat tulisnya atau yang lainnya, karena pelajaran akan dimulai sebentar lagi. Biar tidak terlalu malam, bisa kita mulai sekarang. Kepada Ustadz Abu Ahmad Hafidhahullah Ta'ala, kami persilahkan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita masuk di hadis yang ke-6 ya, dari Arba'in Nawawiyah. Yang menjelaskan kepada kita dalam menghadapi perkara-perkara yang baraka wa ta'ala. Nah, hadis ini dari Abu Abdillah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama la
Ala wa inna likulli malakin hima. Ala wa inna himallahi maharimu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Sesungguhnya semua yang halal itu jelas. Dan semua yang haram itu jelas. Nah, antara keduanya, antara halal dan haram, itu adalah perkara-perkara yang mustabihat. Perkara-perkara yang tersamarkan. Perkara yang tidak jelas. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa menjaga diri dari perkara-perkara yang samar, maka sungguh dia telah apa? Mempertanggungjawabkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang samar, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir tanah larangan. Dikhawatirkan hewan gembalaannya itu akan masuk ke tanah larangan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki hima, memiliki tanah larangan. Dan ketahuilah sesungguhnya larangan Allah itu apa yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Kalau dia rusak, maka akan rusak seluruh jasadnya, yaitu hati. Segumpal darah itu adalah hati. Baik. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya, muttafaq alaih. Disepakati kesahihannya oleh beliau. Ya. Al-ikhwah arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Di dalam hadis ini ada pengabaran bahwa hukum-hukum syariat yang diperintahkan kepada kita dilihat dari sudut kejelasan perintah atau hukum itu ada dua. Ya, jadi hukum syariat itu dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya itu ada dua. Yang pertama, hukum syariat yang jelas. Gamblang. Ya tadi apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang pertama. Jadi hukum-hukum syariat yang jelas. Halal dan haram. Ya. Misalnya seperti halalnya binatang ternak, halalnya kambing, sapi, ya, unta, kuda, ya. Kemudian jelasnya keharaman zina, haramnya mencuri. Nah, itu jelas. Kemudian yang kedua adalah hukum syariat yang mustabahah, yang tersamarkan, yang tidak jelas. Ya. Jadi hukum syariat yang
samar, ya itu adalah hukum-hukum syariat yang tidak jelas maknanya, ya tidak jelas dalilnya, begitu. Maka dalam perkara hukum syariat yang tidak jelas ini, yang samar, maka manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, golongan orang-orang yang mengetahui ilmunya, sehingga bagi dia perkara yang samar itu tidaklah samar bagi dirinya. Ya, karena lihat tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berarti apa? Ada tidak orang yang mengetahui perkara yang samar itu? Ada. Cuman kebanyakan orang tidak tahu, kan begitu. Tetapi ada yang tahu. Jadi itu keadaan yang pertama, golongan yang pertama. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak mengetahui. Dan ini keadaan mayoritas manusia. Mereka kebanyakan tidak mengetahui perkara-perkara yang samar itu. Nah, maka kalau kita lihat, al-ikhwah rahimakumullah, banyak perkara yang bagi kita itu tidak jelas. Belum jelas perkara itu. Tetapi bagi ulama itu perkara sudah gamblang, gitu loh. Maka tadi dikatakan kebanyakan manusia tidak tahu perkara yang samar. Dan Rasul tidak mengatakan la ya'lamu ya annasu, tidak. Tapi yang dikatakan kebanyakan manusia tidak tahu. Bukan Rasul mengatakan yang manusia tidak mengetahuinya, beda loh itu. Ya, kalau yang manusia tidak tahu berarti memang perkara yang samar ini sama sekali tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi kalau dikatakan kebanyakan manusia tidak mengetahui, ada sebagian orang yang tahu hukum ini. Misal, ada seorang pemburu, ya seorang pemburu, dia memanah seekor kijang. Kemudian kijang itu lari masuk ke danau dan mati di situ. Mati di situ. Ini perkara ini adalah perkara yang samar. Kijang hasil buruan itu halal atau haram. Nah, ini banyak orang tidak tahu. Tetapi para ulama dia tahu, gitu, tentang hal seperti itu. Hukum hewan buruan yang kena panah kemudian nyemplung ke danau mati di situ. Ya. Banyak juga misalnya bagi kita misalnya hukum transaksi kekinian. Ya. Bagaimana hukum misalnya apa? Ya jual beli melalui apa? Marketplace atau yang lainnya. Ya, kemudian hukum BPJS misalnya, hukum asuransi misalnya, bagi kebanyakan orang kan nggak jelas boleh atau tidak. Tetapi para ulama mereka tahu hukum itu, gitu loh. Ya, jadi itu ya. Jadi perkara hukum syariat ada dua, ada yang jelas, ada yang tersamarkan. Yang samar, maka ini ada dua golongan manusia.
Ada yang mengetahui hukumnya. Yang kedua adalah apa? Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian al-ikhwah rahimakumullah. Nah, orang yang tidak mengetahui hukum perkara yang samar, ini juga ada dua golongan. Ya. Jadi orang-orang yang tidak tahu, ini samar, ini hukumnya gimana ini? Makanya ada dua golongan. Pertama adalah orang yang berhati-hati. Tadi, famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, ya kan? Orang yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, perkara yang tidak jelas, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatan. Ini golongan pertama. Sedangkan yang kedua adalah golongan orang yang terjatuh dalam perkara syubhat itu tanpa dia mengetahui hukumnya. Maka orang ini yang dikatakan wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang jatuh dalam perkara yang syubhat, yang samar, maka sungguh dia telah terjatuh dalam apa? Perkara yang haram. Maka dari sini al-ikhwah, yang wajib bagi setiap orang ketika tidak jelas baginya sesuatu yang samar dari hukum syariat, hendaknya dia menjauhi, hendaknya dia tinggalkan sudah perkara yang tidak jelas itu. Ini sebagaimana juga dalam hadis yang lain, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kaidah yang sangat penting. Gitu apa? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan bagimu sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi bagi kita, ketika muncul keraguan pada diri kita tentang sesuatu, ini boleh atau enggak, ini halal atau haram, sudah tinggalkan. Kan gitu. Kita pegang sesuatu yang meyakinkan. Ini sama. Sesuatu yang samar, tinggalkan. Karena barang siapa menjaga diri, menjauhi perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Tapi barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang tidak jelas, dia terjatuh dalam perkara yang haram. Kemudian, ikhwah rahimakumullah, di sini Rasul kemudian membuat permisalan supaya perkara itu lebih mudah dipahami oleh para sahabat. Jadi untuk menjelaskan perkara yang syubhat, itu Rasul membuat permisalan. Karra'i yar'a haulal khima. Seperti seorang penggembala yang menggembala di dekat tanah larangan. Khima itu adalah satu daerah atau satu tempat yang dikhususkan oleh pemerintah, oleh penguasa zaman dahulu untuk menggembala hewan-hewan zakat, ya, hewan-hewan baitul mal. Ya, selain itu nggak boleh masuk ke situ gitu loh. Di tempat penggembalaan khusus milik negara. Nah, kalau seseorang menggembala kambing misalnya dekat-dekat dengan tanah larangan tadi, khawatirkan apa? Ya kambingnya akan masuk, akan makan ke situ. Seperti misalnya kalau mungkin yang kayak antum misalnya di pondok misalnya pelihara kambing, kan dekat-dekat antum kan sawah-sawah semua. Nah kalau antum gembala kambing dekat sawah itu kan dikhawatirkan makan tanaman di sawah, dikhawatirkan begitu. Ya, nah itu sama orang yang mendekati syubhat,
apalagi melakukan perkara yang tidak jelas tadi, maka faqad waqa'a fil haram, maka dia jatuh dalam perkara yang haram. Karena apa? Kemungkinan besarnya masuk ke situ. Seperti antum tadi gembala kambing dekat sawah. Gitu loh. Kemungkinan besarnya apa? Ya akan makan tanaman yang ada di sawah itu. Maka di sini Rasulullah mengatakan bahwa setiap penguasa itu memiliki tanah larangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Maka Rasul terangkan bahwa himallah, daerah khusus yang dilarang oleh Allah itu adalah apa-apa yang diharamkan. Ya. Jadi apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu seperti halnya tanah larangan yang kita tidak boleh masuk ke situ. Bahkan tadi apa? Mendekati saja tidak boleh. Sebab kalau mendekati dikhawatirkan jatuh kepada yang haram. Maka ikhwah rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Seperti misalnya Allah Ta'ala melarang zina. Zina itu sesuatu yang haram. Tapi perintahnya apa? Wala taqrabu az-zina. Ya kan? Jangan kamu mendekati zina. Kenapa? Karena kalau dekat-dekat dengan perkara zina, ya kemungkinan besar dia akan terjatuh dalam perzinaan. Gitu. Maka jangan seperti orang-orang yang otaknya tidak sehat. Oh, yang dilarang kan mendekati, berarti kalau melakukan nggak apa-apa. Ini orang yang tidak sehat akalnya. Maka hal-hal yang mendekatkan kepada zina, ya, seperti melepaskan pandangan, melihat yang haram, ya, berpacaran, ya, hubungan laki perempuan entah lewat sarana apapun yang bukan mahram, nah ini hal yang mendekatkan kepada zina, maka ini tidak boleh. Ini seperti antum menggembala kambing dekat sawah tadi, dikhawatirkan apa? Masuk ke sawah gitu loh. Jadi pahami ya ini ya. Ya, maka hati-hati. Wa tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah. Kamu jangan dekat-dekat dengan batasan itu. Kenapa? Kalau kamu dekat-dekat dengan batasan itu, dikhawatirkan kamu akan melampaui, menerjang batasan tersebut. Ya, maka berhentilah ketika dihadapkan pada perkara yang kita tidak tahu. Ya. Nah, hati-hati ya, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Ya. Jangan kau melakukan, jangan kau mengikuti sesuatu yang kamu belum tahu. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa? Hati, pendengaran, penglihatan akan dimintai tanggung jawab. Maka kalau misalnya, al-ikhwah, ada informasi, mungkin di mass media, media sosial, ya apakah di Instagram atau di grup WA atau apa, jangan segera diyakini kebenarannya. Jangan pula diyakini kebatilannya. Apalagi langsung menyebarkannya. Tapi tidaknya apa? Teliti. Sesuatu yang tidak jelas, tadi apa? Kita harus menjaga diri kan. Berita ini benar atau enggak? Nah ini yang sering kali kita lupa dengan prinsip yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis ini. Ya, sesuatu yang belum jelas langsung ikut share. Ternyata keliru. Ya. Mestinya apa? Jauhi. Sesuatu yang meragukan, tinggalkan. Pegang yang meyakinkan.
Nah, kemudian al-ikhwah rahimakumullah, di akhir hadis Rasulullah mengingatkan kita bahwa ala fil jasadi al-mudghah. Ketahuilah di dalam badan ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, maka seluruh anggota badan kita baik. Kalau segumpal darah ini rusak, maka seluruh anggota badan kita rusak. Mata kita rusak, hidung kita rusak, lesan kita rusak, telinga kita rusak, tangan, kaki, pikiran, kemaluan, semuanya rusak. Ini ketika hati kita rusak. Karena segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Ya, maka al-ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita menyadari bahwa hati itu adalah malikul badan. Ya, hati itu adalah penguasa badan. Ya. Jadi hati itu adalah penguasa badan. Sedangkan seluruh anggota badan ini adalah tentaranya hati. Nah, maka kalau pimpinannya itu baik, ya seluruh pasukannya akan selamat. Tetapi kalau pimpinannya rusak, maka seluruh pasukannya akan binasa. Nah, maka hendaknya al-ikhwah rahimakumullah, kita ini lebih fokus, lebih menaruh perhatian terhadap hati kita. Terlebih hati dalam bahasa Arab dikatakan apa? Qalbun, sesuatu yang mudah sekali berubah-ubah. Qallaba yuqallibu, mudah berganti-ganti. Maka ini membutuhkan apa? Perhatian kita secara khusus. Bagaimana supaya hati kita ini tetap kokoh, tetap bersih, tetap baik, sehingga seluruh anggota badan kita ini baik. Nah, maka di antara doa yang banyak diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena hati-hati kita itu berada di antara dua jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka mari kita menempuh jalan, melakukan usaha agar hati kita kokoh di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan mudah-mudah untuk mendengarkan, membaca perkara-perkara yang mengandung kesesatan. Karena hati kita ini terlalu lemah, mudah berubah. Sedangkan syubhat, kerancuan-kerancuan, kesesatan-kesesatan itu cepat sekali menyambar hati kita. Sehingga kita bisa lihat ya bagaimana salaf kita, para ulama, ya seperti Imam Malik, ketika datang seorang Mu'tazilah mengatakan, ya Syekh, aku ingin membacakan kepadamu Al-Quran. Tidak. Saya bacakan untukmu hadis. Tidak. Sekarang kamu pergi atau saya yang pergi? Akhirnya orang itu diusir keluar. Murid-muridnya bertanya, wah Imam, bukankah dia membaca Al-Quran?
Bukankah dia mau membacakan hadis? Ya. Cuman saya khawatir kalau dia selipkan di antara ayat dan hadis itu apa? Syubhat, kerancuan, kesesatan. Kemudian bercokol dalam hatiku dan aku sulit untuk menghilangkannya. Ayub As-Sahtiyani rahimahullah juga demikian. Ketika datang seseorang mengatakan, ya Imam, aku ingin bicara kepadamu dengan satu kalimat. Maka beliau katakan, walaupun setengah kalimat, saya nggak mau dengar. Ini, maka hati-hati ya. Jangan banyak mengikuti berita-berita di media sosial. Itu yang bisa merusak hati kita. Ya kan? Kebanyakan mendengar berita, baca berita, buat kita stres, bingung, ya kan? Lupa dengan prinsip-prinsip agama kita. Ya, maka mari ya ikhwah, jaga hati kita. Banyak doa. Ya. Kita bersihkan hati kita. Ya, kita ini kadang-kadang lebih fokus kepada apa? Kepada penampilan zahir badan kita. Kita tuh sehari mandi berapa kali? 2 kali kan, pagi sore. Pakai sabun enggak? Ya, sabunnya pun macam-macam sekarang ini. Ya. Tapi lupa untuk membersihkan hati kita. Ya. Banyak hal-hal yang membuat hati kita sakit. Ya, penyakit-penyakit hati itu harus betul-betul ditangani ya. Ada kesombongan sebagaimana iblis. Ada riya, ada sum'ah, hasad. Ya, bahkan kesyirikan. Hati-hati. Karena apa? Kunci kebaikan diri kita ada pada hati. Makanya kita fokus ke sana. Ya. Bahkan kalau kita lihat kekuatan badan kita itu tergantung kekuatan hati kita. Ya, tergantung kekuatan hati kita. Nah, ketika hati kita memiliki semangat, memiliki kemauan yang kuat, badannya akan ikut. Meskipun badan kita sakit, meskipun badan kita capek. Tapi kalau hati kita ini lemah, gak punya kemauan, gak punya motivasi, keinginan, meskipun badan kita tuh kuat, ya lemes saja, kita gak mau ngerjakan apa-apa. Nah, maka hati-hati ya, kalau di masyarakat kita sering ya mendengar istilah apa? Santapan rohani ya, bukan hanya makanan untuk badan, tapi hati kita pun perlu dikasih makanan. Ya, dengan zikrullah, dengan membaca Al-Qur'an, dengan taubat wal istighfar, dengan ya ilmu. Nah, ini akan menguatkan hati kita. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini, satu hadis, yaitu hadis yang ke-6, betul-betul bisa mendatangkan kebaikan, kemanfaatan bagi kita di kehidupan dunia yang mengantarkan kepada kebahagiaan nanti di hari akhirat setelah kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya. Tafadhal maskura kalau ada yang mau ditanyakan. Nah. Ya, itu tadi kajian dari Ustadz Abu Ahmad. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Tafadhal para santri, apabila ada yang mau bertanya, silahkan di chat atau dibuka mute-nya atau mikrofonnya. Sebenarnya mau tanya, Tat. Ya.
apakah boleh kita menjawab adzan saat khotib di atas mimbar atau menjawab apa itu? Menjawab doa adzan setelah khotib di atas mimbar. Dan apa hukum mengaminkan doa saat khotib di atas mimbar berdoa di akhir khutbahnya? Jadi bagaimana kejadiannya? Khatib di atas mimbar kemudian menjawab adzan. Ya, bukankah adzan itu memang dilakukan setelah khatib naik ke mimbar? Ya kan? Khatib naik ke mimbar, kemudian apa? Dia mengucapkan salam, kemudian duduk adzan. Ya kita menjawab adzan. Apa yang dipersoalkan? Dan adzan yang dijawab ya adzan yang kita dekat di situ. Ya, bukan setiap masjid yang adzan dan kita jawab. Nah, ya, jadi sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan ya. Gamblang toh, karena adzan itu dilakukan ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Nah, kemudian mengaminkan doa nggak ada masalah, boleh, dan itu cukup dilakukan di akhir doa. Ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu beliau mau naik ke mimbar, tiba-tiba beliau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, ada apa engkau mengucapkan amin wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan bahwa Jibril tadi datang, Jibril berdoa dengan 3 doa, gitu. Dan Jibril mengatakan, memerintahkan kepadaku katakan amin, maka saya katakan amin setiap kali Jibril selesai doa dan memerintahkan untuk mengaminkan. Jadi nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, cuman dalam amin ya tidak perlu keras ya, tapi cukup ya pelan dan bisa didengar dia sendiri begitu. Nah, wallahu ta'ala alam. Bismillah, ini dari Naufal, Ustaz. Afwan, Ya. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati? Ya, membersihkan hati tentu dengan ilmu. Yang paling pokok adalah ilmu mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Baca ayat-ayat berkenaan dengan akhirat, baca hadis-hadis berkenaan dengan raqaik ya, yaitu hal-hal yang melembutkan hati. Ya, di Kutubus Sittah itu ada semua berkenaan dengan raqaik, hal-hal yang bisa melembutkan hati kita. Nah, dan yang jelas kita harus berusaha. Dan ini kita sebetulnya merasa kok, kalau hati kita sakit itu kita masih bisa ngerasa. Aku kok melakukan ini, niatnya kok bukan karena Allah ya. Kok aku niatnya pengen dapat ini ya, pengen dapat itu perkara dunia. Itu berarti hati kita kotor. Maka yuk kita bersihkan. Ya, jadi misalnya ketika hati kita kotor dengan penyakit riya, maka kita bersihkan dengan mengingat Allah Ta'ala. Mengingat pahala yang diberikan oleh Allah. Dan mengingat pujian yang kita dapatkan dari manusia. Kita bandingkan, tidak ada apa-apanya. Ingat bahwa kita akan mati. Ingat bahwa dunia itu hanya sementara. Ngapain kita mesti mengharapkan pujian dari manusia. Itu ketika hati kita terkena penyakit riya misalnya. Ketika hati kita ada rasa kesombongan, merasa hebat, maka lihatlah asal-usul kita itu dari mana. Ya, kok kita bisa meremehkan manusia, merendahkan orang lain, pengasal kita itu sama dari air yang hina, yaitu air mani. Ya, kemudian juga ingat akibat yang ditimbulkan dari sikap kesombongan itu.
Maka kita akan berusaha untuk menghilangkannya dengan melihat hal-hal seperti itu. Juga kita coba bandingkan dengan orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Ya. Oke, mungkin sekarang kita ini sudah hafal Quran nih. Sudah hafal Quran. Mungkin muncul kesombongan terhadap orang-orang yang belum bisa menghafal Quran. Tapi coba kamu bandingkan dengan orang lain. Dengan orang-orang yang hafalannya itu lebih mungkin daripada kita. Mereka 30 juz bagaimana menghafal Al-Fatihah. Gimana mau sombong kita? Ya. Maka kadang al-ikhwah Allah Ta'ala itu menjadikan kita terjatuh dalam satu dosa itu untuk menjaga agar kita nggak sombong. Kadang seperti itu. Ya. Nah, dan masih banyak hal lain. Ini biasanya ada di pelajaran tazkiyatun nufus. Ya, pensucian jiwa. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Satu lagi ya, mau tanya apa motivasi untuk hati yang mati? Nah, hati yang mati ini hati yang udah paling parah ini ya. Karena para ulama membagi hati itu ada 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Maka kita yang pertama adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup hati kita. Kalau sudah terlanjur mati gimana? Ya kita hidupkan. Dengan mengenal Allah Ta'ala, dengan mentauhidkan Allah, dengan menundukkan diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Banyak-banyak berdoa untuk kehidupan dan kesehatan hati kita. Ya. Jadi caranya seperti itu. Ya. Tadi sudah kita singgung ya, bahwa kalau badan itu butuh makanan untuk mempertahankan kehidupannya, hati pun juga butuh makanan untuk mempertahankan kehidupannya. Ada satu tulisan karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Qutul Qulub. Qut itu makanan ya, bahan makanan untuk hati. Ya di situ ada istighfar, ada taubat, ada zikrullah, ada qiraatul Quran. Nah, ya. Dan semua amal kebaikan itu menghidupkan hati kita. Semua amal maksiat itu melemahkan sampai pada level membunuh, mematikan hati kita. Maka mari ya ikhwah, jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi disibukkan dengan hal-hal yang haram tadi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu sudah tidak ada yang bertanya lagi, Dat. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakallah khairan. Sudah kita tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu kedatangannya.